Saya ucapkan selamat malam untuk kita semuanya. Selamat berkumpul untuk berbakti, memuji, memuliakan nama Tuhan. Meskipun dengan keadaan yang seperti ini, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Mari teman-teman semua yang ada di rumah yang mengikuti ibadah live streaming Youth Pemuda Remaja Philadelphia Pura, mari ambil tempat di kamar masing-masing. Kita boleh sama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita akan meninggikan Dia, kita akan menyembah Dia. Sebab Dia Allah yang baik dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Oh haleluya. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami tinggikan Engkau. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Segala pujian, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Di mana pada malam hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Di mana pada malam hari ini Tuhan, Engkau memberkati setiap kami Tuhan yang akan memulai ibadah live streaming ini Tuhan. Engkau memberkati kami di tempat ini maupun yang di rumah Tuhan. Engkau memberkati Tuhan agar ibadah kami dapat berjalan dari awal, pertengahan hingga berakhirnya semua berjalan sesuai kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Haleluya, haleluya, amin. Kita siapkan kehidupan kita. Kita akan menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Dia sungguh baik dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan dari awal, Yesus Kau sungguh baik. Haleluya. Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah.
tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan
Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah, kau layak disembah, kau layak disembah. Haleluya, puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan memuji Tuhan, kita mau bersyukur buat Dia sebab Dia baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam
dan ganti pujian yang berkata, terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, Kau ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Puji Tuhan, kalau tadi kita sudah menyembah Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari teman-teman semua siapkan kehidupan kita, hati kita untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan
roh jahat di udara. Saat ini engkau dikalahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Oke, yang di studio semangat, beri tepuk tangan untuk kemuliaan Allah kita, haleluya. Sekali lagi saya akan sampaikan tema khotbah pada malam hari ini, temptation versus inspiration. Temptation, pencobaan, inspirasi, oke. Masa tidak tahu arti inspirasi lagi ya. Oke, jadi gini, pencobaan itu diberikan oleh iblis. Tapi inspirasi itu diberikan oleh Tuhan. Dalam bentuk apa? Pikiran. Jadi perhatikan, kita ini sedang ada di dalam satu musibah internasional. Musibah global COVID-19. Yang menyebabkan begitu banyak pemikiran-pemikiran dari dunia bahkan dari iblis masuk ke dalam pikiran kita. Be careful guys, Youth Philadelphia, hati-hati. Di masa mudamu, saat ini engkau tidak memilih, engkau dilahirkan atau engkau hidup menjadi pemuda remaja di era COVID-19. Engkau gak pilih, iya. Kami pun menjadi ibu, ayah, mama dan papa daripada kalian, even oma opa daripada kalian. Kami juga tidak memilih menjadi orang tua kepala 5 berada di era COVID-19 yang banyak orang jadi stres. Nah jadi perhatikan, kita mau bicara soal pikiran. Jadi pencobaan itu berawal dari pikiran, ya. Pikiran yang diserahkan, ditaklukkan kepada iblis. Makanya kalau kita mau menang melawan pencobaan, kita harus menaklukkan pikiran kita kepada Kristus. Amin. Studio amin. Yakobus pasal 1 ayat 13-16. Haleluya. Kita baca bersama yang keras, studio, yang keras. Saudara yang sedang ibadah live streaming juga baca Alkitabnya. Pakai Bible karena handphone saudara mungkin lagi dipakai untuk live streaming, untuk ibadah live streaming. Yakobus 1:13-16 dalam nama Yesus 2:3. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Oke. Dan apabila dosa di sini saya katakan pencobaan. Jadi apabila keinginan itu sudah dibuahi, ia melahirkan dosa atau pencobaan. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Oke, kita lihat Tuhan kita itu tidak membiarkan kita menjadi lemah saat menghadapi pencobaan. Amin. Dia punya firman untuk memberi kita kekuatan. Percayalah anak-anak Tuhan, Youth Philadelphia, semua yang mengikuti ibadah live streaming Youth Philadelphia saat ini. Tuhan tidak akan membiarkan kita menjadi lemah saat menghadapi pencobaan. Walaupun pencobaan itu saya sudah katakan prolog tadi bukan datangnya dari Tuhan. Yakobus yang kita baca tadi menuliskan bahwa jangan berkata bahwa pencobaan itu datang dari Tuhan. Karena Allah kita bukan Allah yang suka mencobai orang. Orang-orang sering sekali mencoba-coba. Saya coba-coba dulu, saya naksir dia, coba-coba mana tahu cocok gitu. Allah kita itu mencintai kita, nggak coba-coba. Aku coba dulu cintai si Dewi gitu, mungkin cocok, aku cinta dia gitu kan. Enggak begitu lagi. Amin Ibu Sinong. Amin. Iya, suamimu kan gak coba-coba mencintai engkau dan kemudian memilih engkau menjadi istrinya dan melahirkan anak perempuannya yang cantik. Amin. Worship leader yang tadi WL tadi, haleluya. Jadi perhatikan, saudara perhatikan sekali lagi. Coba kita lihat, yang 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 dan 5. Saya ada waktu 30 menit. Tapi tadi kepotong, tambah lagi ya yang tadi kepotong tuh ya. 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita.
siapakah yang mengalahkan dunia? Yang mengalahkan dunia itu bicara soal siapakah yang mengalahkan pencobaan. Oke? Siapa? Kita sedang bicara tentang temptation versus inspiration. Jadi siapakah yang mengalahkan dunia, mengalahkan pencobaan adalah iman kita. Itu inspirasi dari Allah. Amin. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Beri tepuk tangan buat Yesus anak Allah yang kepadanya kita beriman. Jadi sekali lagi, pencobaan itu ternyata berasal dari kebiasaan buruk kita. Siapa yang mau ngaku nih punya kebiasaan buruk? Jujur. Ayo di studio. Siapa yang punya kebiasaan buruk? Angkat tangannya. Dewi enggak? Semua jujur. Tuhan Yesus cinta orang jujur, amin. Haleluya, kasih tepuk tangan buat kalian yang orang jujur. Oke, jadi sesungguhnya pencobaan itu semuanya berawal dari kebiasaan buruk saya dan saudara. Boleh Dewi ceritakan kebiasaan burukmu apa sih? Salah satu aja, jangan banyak-banyak karena banyak banget sih soalnya. Oke, apa sih? Ya, emosi. Nah, kita mau bicara emosi sayang. Osmosis ya, kita mau bicara emosi. Jadi perhatikan ya, perhatikan. Jadi emosi itu harus kita serahkan ke dalam tangan Tuhan ya Dewi ya. Oke. Begitu ya. Jadi jika engkau menghadapi kebiasaan buruk ataupun yang disebut pencobaan, bagaimana engkau mengatasinya? Saya cuma mau ngasih sekitar mungkin kalau bisa 5 ya, kalau bisa lebih boleh ya. Oke, yang pertama cara yang pertama Ibrani 12 ayat 1 coba lihat. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Perhatikan. Yang pertama saya mau kalimatkan seperti ini. Saya atau saudara perlu tahu keteledoran kita. Kita perlu sadari kelemahan kita. Kita perlu menyadari kejatuhan kita. Itu hal yang pertama. Karena kita gini loh saudara. Ibrani 12 ayat 1 bilang apa tadi? Kita mempunyai banyak saksi. Wah yang di studio rame terus ngobrol nih. Bagaimana ini? Oke. Saya nggak mau lihat sana aja, saya lihat. Oke. Jadi begini Bapak, pemuda remaja dan juga ada Bapak Ibu di sini. Jadi perhatikan, kita mempunyai banyak saksi yang menyaksikan kita seperti awan di sekeliling kita nih. Anda tidak bisa berkata, hei jangan lihat saya. Lu jangan lihat beta ya. Lu tutup mata kalau lihat beta lewat, lu tutup mata. Beda pakai rok mini, lu jangan lihat. Siapa suruh lu pakai rok mini? Orang punya mata. Orang perlu untuk melihat. Mata buat apa coba saudara guys? Melihat. Jadi kalau lu pakai baju yang kemudian lu sendiri setengah mati, mau urus lu pun diri. Jangan marah kalau orang lihat lu. Kita mempunyai begitu banyak saksi. Seperti awan yang mengelilingi. Emang awan tuh pilih-pilih gitu ya. Saya mau ada di Kupang, tidak mau di ND. Karena Ibu Gembala di ND ada di Kupang gitu kan. Gak bisa. Jadi perhatikan semua saksi bisa menyaksikan kita di mana saja. Maka itu kita perlu menyadari sebelum orang bersaksi tentang kita. Kita perlu sadari kecerobohan kita. Kita perlu sadari kebodohan kita. Banyak orang udah bodoh so pinter. Iya. Perhatikan. Ini salah satu hal pertama yang bisa membawa kita dengan mudah terjerumus lebih dalam pencobaan. Yang seharusnya pencobaan itu cuma lubang kecil doang. Iya. Jadi perhatikan saudara sekalian. Kita perlu tahu kegagalan kita, keteledoran, apa yang membuat kita jatuh, yang membuat kita gagal. Karena perhatikan, pencobaan itu seperti apa? Hal-hal yang membuat kita mengurangi hal-hal yang baik yang tadinya kita lakukan. Kebiasaan-kebiasaan buruk, kebiasaan-kebiasaan baik kita yang semakin hari karena kita makin masuk dalam pencobaan itu, yang semakin hari semakin bertambah, kita bisa mulai mengurangi. Iya. Kita bisa mulai mengurangi itu. Nah saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana kita bisa menguranginya?
Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu. Kata jagalah hatimu dalam terjemahan yang lain adalah thoughts, ya, pikiran. Jaga, keep your thoughts. Jagalah pikiran-pikiranmu, dia. Jaga dengan baik. Jangan kau bilang Tuhan jaga kau beb hati kau Tuhan nih. Lu pikir pu enak, lihat Tuhan mau jaga 8 miliar orang pu hati itu. Pu egois lah, iya. Jadi jangan kayak begitu ketong. Jangan sampai kita menjadi orang yang main suruh-suruh Tuhan. Emang ketong gaji ketong pun Tuhan. Kalau ketong gaji orang namang kali ketong suruh-suruh boleh ya. Tapi kalau Tuhan sonde boleh ketong suruh-suruh. Kita minta, kita berseru ke dia mau tolong, terserah dia mau tolong kita atau tidak. Makanya perhatikan. Untuk kita yang pertama kita sadari tentang kecerobohan kita. Kita masuk ke dalam pencobaan karena kecerobohan. Bad habit kita, kebiasaan buruk kita itu karena kecerobohan kita. Ada kan orang gini, bad habitnya adalah males bangun pagi gitu kan. Iya. Kasih bangun misalnya, FK bangun, jangan sebut orang lain. FK bangun, sebentar dikit lagi mama gitu. Iya. Dulu Oma Karundeng kasih bangun, sedikit lagi mama, FK sejam 6, jam 7 sekolah, jam setengah 7 kamu harus naik bemo. Kan dulu kita sekolah tuh tunggu bemo di depan sana. Ya. Saya jangan sebut orang lain, nanti tersinggung orang lain. Saya sebut nama saya saja gitu ya. Itu bad habit. Dan ada mama-mama kalau anaknya apalagi pakai aircon ya. Nanti ditarik-tarik itu tempat itu selimut-selimut sampai di bawah. Tapi tetap aja bad habitnya dipelihara. Makanya pencobaan itu bisa datang cepat, tepat di depan muka, terlambat pergi sekolah. Terlambat pergi kantor, terlambat buka toko, terlambat buka toko bangunan. Pak Ketua, youth punya toko bangunan. Bad habit itu jangan dipelihara, dihindari. Nanti kita lihat sebentar ya. Kita hindari itu, iya. Kita nggak bisa, sebetulnya kita nggak bisa lawan, kita nggak bisa. Oh saya misalnya bad habit saya adalah makan banyak, mau langsing hobinya ngemil. Anak muda tuh, Philadelphia nggak gitu ya, yang di sono. Mau langsing hobinya ngemil, beli jajan, beli gorengan gitu kan. Iya, minumnya susu terus, iya kayak gitu kan. Nah betul siapa bilang betul siapa, beson singgung siapa jangan marah. Nanti berikut boson kasih khotbah lain. Nah. Oh haleluya. Ini kan khotbah anak muda ya Bapak Gembala ya. Permisi Bapak Gembala. Ya ada Bapak Gembala di sini. Jadi perhatikan. Jadi begini. Bad habit ini kebiasaan buruk ini akan bisa bikin orang stres. Karena dia nggak bisa. Dia bisa keluar dari dia pun kebiasaan buruk. Jadi dia stres. Perhatikan. Nah stres ini bawaannya tuh aneh-aneh. Ada orang bagaimana dia mau mencoba melawan stresnya. Itu membunuh stresnya dengan tidur sepanjang siang sepanjang malam. Ada lagi yang main game sampai pagi. Itu pasti orang stres itu. Susah ada kerja lain. Atau nonton TV berchannel-channel dibuka-buka tuh. Ya, ditekan-tekan di tombol-tombolnya itu ya. Berchannel-channel, nonton Korea, drama Korea, sampai nangis gitu. Itu namanya orang stres. Ya. Di studio mulai ramai sudah, mulai sebut nama-nama satu persatu. Iya, tapi mereka tidak sebut nama Tuhan, haleluya. Ada yang minum, ada yang makan banyak, ada yang nonton, ada yang shopping. Sonde dibutuhkan juga beli sampai rumah jadi kamar, jadi gudang, semua jadi penuh. Kadang-kadang justru saya begitu saudara. Ya, jadi saya tidak bicara orang lain sebetulnya. Kadang-kadang ada hal yang saya sonde butuh, saya beli kenapa stres. Karena ada hal saya tidak tahu mau keluar dari situasi ini seperti apa. Ya. Oke, perhatikan. Perhatikan saudara. Jadi yang pertama untuk kita keluar dari keadaan ini adalah kita perlu tahu sadari kegagalan kita. Kita perlu sadari kecerobohan kita. Amin. Yang kedua, saya, Anda harus tahu penyebab kita menjadi emosional Dewi. Supaya sebut tentang emosional dia suka luar. Jadi perhatikan saudara. Dia bilang dia punya bad habit adalah emosional, suka emosi. Iya. Nah kita harus tahu
Apa yang mendorong, apa yang menyebabkan kita menjadi orang yang emosional? Dikit-dikit marah, dikit-dikit berteriak, dikit-dikit ngamuk, dikit-dikit kesal orang, dikit-dikit, ya. Nah, perhatikan. Yang kedua, untuk kita bisa keluar dari situasi ini, kita harus tahu tentang apa penyebab daripada emosional kita. Apa yang mendorong kita bersikap emosional? Setiap perbuatan tingkah laku itu sebetulnya disebabkan oleh emosi kita. Emosi itu menyebabkan pikiran kita memikirkan sesuatu. Ketika pikiran kita memikirkan sesuatu yang menyedihkan, hati kita pun, perasaan kita pun akan sedih. Tingkah laku kita pun akan dipengaruhi oleh yang namanya pikiran dan perasaan kita yang sedang sedih. Dan itu akan menyebabkan menambah bad habit kita, kebiasaan buruk, menambah stres kita, menambah dalam jurang atau lubang pencobaan kita. Bagaimana kita bisa minta tolong ke orang kalau kita sendiri tidak mau menolong diri kita sendiri? Please deh saudara. Kalau engkau sendiri tidak bisa menolong dirimu, jangan berharap orang lain untuk menolongmu. Karena engkau sendiri tidak sayang dirimu, maka itu berhentilah, bertobatlah dari bad habit, dari kebiasaan-kebiasaan buruk yang akan menjerumuskan Anda dan saya ke dalam lubang pencobaan yang makin dalam. Perhatikan, sekali lagi setiap perbuatan tingkah laku disebabkan oleh emosi. Saudara perhatikan, hati adalah pusat emosi kita. Tadi saya sudah singgung Amsal pasalnya yang keempat ayat 23. Yang terlebih kita harus menjaga adalah hati kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya kira tidak ada ayat yang menuliskan begini, janji Tuhan, aku akan menjaga hatimu anakku. Gak ada. Tapi aku akan menjaga keluar masukmu, iya ada. Aku tidak akan meninggalkan engkau, ya iya ada. Aku tidak akan melupakan engkau, ada janji Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah bilang aku akan menjaga hatimu. Tapi dia suruh kita jaga hatimu. Jadilah penjaga atas hatimu sendiri. Karena cuma engkau yang akan mengizinkan yang buruk atau yang baik masuk ke dalam hatimu. Engkau adalah filter terbaik bagi dirimu sendiri. Tapi kalau filter dirimu itu bocor, maka semua informasi-informasi yang buruk akan masuk. Masalah COVID-19 yang begini sekarang sudah mau new normal, begini. Wih, ketong nanti akan diseleksi alam. Mati su ketong. Mati beneran. Ketong pun filter su bocor. Kata mati mulai keluar. Padahal sementara banyak hamba Tuhan bilang begini. Tiap hari kamu doa katakan, perkatakan, deklarasikan kehidupan. Kehidupan atas kota Kupang, kehidupan atas Philadelphia, kehidupan atas youth Philadelphia, kehidupan atas keluargaku, kehidupan atas diriku sendiri. Kita disuruh untuk mendeklarasikan tentang kehidupan. Tetapi dengar berita sedikit, wih mati su, wih yang COVID di Kupang su 30 lebih, wih mati su ketong. Mati beneran. Jangan mati dulu, belum kawin yang lain, belum. Jangan mati dulu. Jadi perhatikan, jangan minta Tuhan jaga bosong hati, amin. Tapi bosong sendiri yang harus jaga bosong hati. Haleluya. Itu yang kedua. Jadi temukan apa hal-hal yang menyebabkan emosi. Emosi tak terkendali lah. Ada orang kalau emosi, teriak sama kayak kuntilanak. Tetapi perhatikan, kalau kita bisa mengendalikan emosi, kita adalah orang yang paling tenang di dunia. Ada lagu begini, hatiku tenang berada dekatmu. Jadi kalau engkau lagi emosi yang sedang menggelembung, itu engkau tidak dekat dengan Tuhan. Makanya lari kembali ke Tuhan, amin. Haleluya. Jadi perhatikan, hati itu adalah pusat emosi kita. Maka itu terlebih dari yang kau harus jaga. Tuhan sudah bilang begini, jaga lupung KP. Banyak pencuri, banyak narapidana sulapas, hati-hati. Tuhan sudah bilang gini, jaga lupung ini, lupung tas, dompet, dong semua jaga. Sonde, Tuhan bilang jaga lupung hati, amin. Jaga hati. Itu perintah Tuhan, itu tugas Anda dan saya. Haleluya, untuk jaga bepung hati. Cuma beta yang bisa jaga, bep laki justru bisa jaga bepung hati. Kadang-kadang judi yang bikin bep hati garu-garu. Bagaimana dia bisa jaga bep hati?
Beb anak-anak suami bisa jaga beb hati. Karena mereka juga kadang-kadang juga kan sering-sering bikin beb hati garu-garu. Soalnya gatal jadi gatal gitu kan. Iya. Jadi perhatikan kebenaran firman Allah saudara. Jadi kita ini yang dikasih tugas untuk menjaga. Bagian menjaga engkau dari pencobaan, bagian menjaga engkau dari celaka maut, menjaga engkau dari sebaran COVID-19 adalah tugas Tuhan. Amin. Tapi bagianmu adalah menjaga hatimu. Kasih tepuk tangan buat engkau yang menjaga hatimu. Jadi bagaimana kita menjaga hati kita itu kita mulai coba menginventarisir atau bertanya, membuat pertanyaan-pertanyaan. Kira-kira kapan? Oh haleluya. Balada pengkhotbah, bahasa kuyuk, haleluya. Kapan saat terbanyak Anda mengalami pencobaan? Kapan saat terbanyak engkau emosional, Dewi? Kapan? Bertemu dengan Michael, engkau emosi. Kalau bertemu dengan saya, membuat engkau emosi, hindari saya. Jangan togor beta gitu loh. Jangan ketemu dengan beta. Sumangarti kok. Hal-hal yang, jadi temukan saat, kapan, waktunya, bahkan ada hari-hari tertentu. Ini orang ini sick Monday misalnya, hari Senin itu semua orang para pegawai, para pekerja semuanya emosian. Karena masih pengen weekend selesai, weeknya end gitu kan. Weeknya end, iya. Hari Senin adalah hari bekerja. Jadi dia bilang, hai beta emosi sekali hari Senin. Makanya kalau bilang hari Senin itu jangan bilang sick Monday, happy Monday, amin. Balikin, haleluya. Balikin lebih mendoi dia bosan pinjam, balikin maksudnya. Kembalikan gitu ya saudara. Jadi kapan saat terbanyak kita alami pencobaan, cari tahu itu. Barangkali kita sedang lelah secara fisik. Saya ini kalau lagi lelah, apalagi sekarang kan stay home sudah di Kupang ini mau 3 bulan ya. Aduh Tuhan ya ampuni Tuhan. Kalau kita kena pasal GPDI Bapak MD, 3 bulan kena pecat ya. Tapi beta kan kena skors. Tapi selama Bapak kena skors beta penginjil sah. Tapi beta bukan gembala jadi tidak bakal kena skors. Beta sudah mau 3 bulan di Kupang saudara. Jadi sekarang beta berkebun, beta jadi petani. Nah kalau beta sudah terlalu lelah, bebu anak panggil mami, beson bakal menyaut. Jadi kalau dia panggil terus, mami, beta bilang gini, kalau mau cari mami itu datang di kebun. Bukan mami yang pergi dulu, emosi saya mulai naik. Jadi saya menemukan kapan saat emosi saya naik, itu akan membawa saya kepada pencobaan kalau saya tidak tahu kapan. Maka itu saya tahu bahwa ketika saya lelah, emosi saya akan naik. Saya kira kebanyakan orang, emosi dia akan naik ketika dia lelah. Manajermu di kantor, ketika dia lelah, pasti akan marah-marah sama anak buahnya. Pasti. Sonde. Nah caranya jangan terlalu lelah. Kalau kita sudah menemukan apa yang membuat emosi kita naik, hindari itu. Hindari. Ada yang masuk dalam pencobaan karena dia betul-betul lemah. Iya, dia tidak kuat, rohaninya lagi kering, dia sedang kesepian, dia merasa tidak aman, dia terluka habis diputusin pacar. Dia cepat marah itu. Coba ibu-ibu yang punya anak gadis nih, habis anak gadismu diputusin pacar. Jangan berani togor dia kasar-kasar, dia lebih gila lah. Iya. Jadi ada hal-hal tertentu dia sedang terluka. Apalagi kalau dia lihat dia punya pacar yang keputus dia supir dan perempuan lain lebih gagah dari dia. Aduh, mama jangan barani mama. Omong besar dengan anak yang seperti itu, mama kena. Nah saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus, itu hal-hal yang menyebabkan anak-anak muda, perempuan-perempuan, gadis-gadis itu emosi. Temukan itu, cari tahu. Dan kalau sudah tahu, hindari. Mama jangan baking supaya anak tidak tambah emosi begitu. Papa jangan baking supaya anak tidak tambah emosi. Cari tahu. Anak-anak juga jangan baking supaya papa dan mama jangan tambah emosi ya. Ada orang senang sekali kalau kita bicara papa mama begini-begini. Tapi kalau giliran ke dia.
Nah, saudara perhatikan, temukan mengapa Anda emosi. Temukan saat apa Anda emosi, temukan mengapa Anda emosi. Cari tahu. Temukan di mana Anda emosi, tempatnya Anda emosi. Mungkin Anda tidak suka dapur tapi mama suruh pergi masak. Dan Anda emosi di situ. Mungkin kamu tidak suka pergi pasar. Anak-anak sekarang kan sudah tidak sekolah. Jadi mama-mama pasti banyak mungkin yang nyuruh anak-anak kan? Iya. Tapi kalau misalnya mama nyuruh anak, mama ketong lagi sekolah online. Oh mama semua ngerti. Habis itu mama datang, wih dia masih online. Dia online kok, dia ada sekolah online kok, dia online buat dia nih. Iya. Mama-mama bingung mana membedakan dia sedang sekolah online atau dia lagi online sendiri. Jadi mama-mama pasti cari tahu. Contoh kayak kalau 3 jam ketong tanya, itu anak masih bilang mama ketong masih ada sekolah online. Itu omong kosong. Itu omong kosong. Jadi temukan di mana. Iya. Di mana yang bikin kita emosi. Anak-anak tolong jangan bikin mama-mama emosi sekarang. Apalagi mama masuk tua, apalagi mama papa ada sakit, ada darah tinggi, ada gula darah ada tinggi, ada kolesterol ada tinggi, asam urat ada tinggi. Jangan bikin dong lebih tinggi lah dong emosi. Iya. Jadi hindari itu. Satu hal yang kita bisa lakukan untuk kita tidak masuk dalam pencobaan yang lebih dalam adalah menghindari itu. Temukan dan hindari itu. Amin. Ibrani 11 ayat 25. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Musa, seorang muda yang hebat. Dia tahu memilih untuk menghindari yang bikin stres, yang bikin dia jatuh dalam pencobaan. Ternyata bagi Musa jadi anak raja, pangeran itu masuk dalam pencobaan. Ternyata bagi Musa nama besar itu sebuah pencobaan. Nama besar itu adalah membuat dia bisa stres, tidak bisa tenang. Sementara sekarang ini banyak orang cari nama besar, bukan? Cari popularitas. Kedudukan buat Musa itu akan membawa dia ke dalam pencobaan. Maka dia memilih, dia bilang, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Sekarang saudara pasti sudah tahu, kalian sudah tahu tentang COVID-19 ini ya. Ini kita sedang menuju kepada end times. Akhir daripada akhir zaman. Dan ada orang-orang bilang bahwa ini COVID ini baru permulaan, nanti akan lebih parah lagi. Ya. Makanya pemerintah sekarang menjalankan yang namanya new normal. Iya, jadi normal lah. Nanti alam yang akan menyeleksi. Kalau saudara mau bandel, saudara yang diseleksi alam. Rest in peace. Ya kan? Kurangi 8 miliar penduduk dunia. Sutelalu padat ini dunia. Jadi kalau mau cepat-cepat rest in peace, nah jangan pakai masker, berjalan terus, bab cipika-cipiki dia orang yang son kanal. Iya, perhatikan. Jadi perhatikan ya. Saya lanjut. Yang berikut. Hindari, tadi saya sudah bilang hindari situasi itu. Amsal 4, 26-27. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Last 5 minutes, jauhkan kakimu dari kejahatan. Salah satu yang saya harus hindari adalah lebih berkhotbah lebih dari 5 menit dari sekarang. Haleluya. Jadi perhatikan saudara, hindari itu. Yang kelima, saya cepat-cepat. Minta Tuhan untuk menolong kita. Mazmur 50 ayat 15. Kita baca bersama, saya sampaikan Mazmur 50 ayat 15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Kesesakan, pencobaan itu adalah kesesakan. Pencobaan itu adalah kesesakan. Ketika engkau masuk dalam pencobaan, temptation, engkau dalam kesesakan. Berseru kepada Tuhan. Yesus ngerti kenapa dia mengalaminya. Ibrani 14, 15, 16. Dia mengalaminya. Dia pernah mengalami seperti Anda
masuk dalam pencobaan tapi dia tidak berdosa. Yang keenam, jangan fokus perhatiin kepada pencobaan. Oke, saya tidak punya banyak waktu. Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Pencobaan itu bisa menjadi kejahatan buat orang-orang tertentu. Pencobaan bisa menjadi kejahatan buat orang-orang tertentu. Perhatikan, kita rubah saja channel kita toh, iya. Seperti itu ya, saudara, perhatikan. Saya nggak bisa terangkan. Semakin jadi pencobaan itu jangan dilawan. Jangan dilawan. Pencobaan bukan untuk dilawan, tapi pencobaan itu untuk dihindari. Bukankah Yesus berdoa begini? Ajar kita berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Deliver us from evil. Jauhkan kami daripada yang jahat. Jangan bawa kami ke dalam yang jahat, ke dalam pencobaan. Perhatikan saudara. Jangan kita lawan itu pencobaan. Makanya tadi saya bilang, temptation versus inspiration. Tapi kita miliki yang namanya inspiration, inspirasi. Firman Allah, Alkitab adalah inspirasi Allah buat Anda dan saya. Taruh pikiran Kristus, taruh perkataan Kristus dalam pikiran Anda dan saya. Maka kita apapun pencobaan atau pencobaan adalah pikiran iblis, inspirasi adalah pikiran Allah. Kapan pikiran iblis datang? Kalau kita mendapatkan pikiran Allah yaitu firman Tuhan, maka dengan sendirinya akan mereplace, akan membuat iblis itu pindah tempat dari posisinya. Kenapa? Ada yang lebih berkuasa daripada pencobaan adalah inspiration, adalah firman Allah. Haleluya. Yang terakhir, join small group. Bagaimana Anda bisa terlepas dari pencobaan? Seperti sekarang, PSBB menyebabkan kita semua hanya bisa beribadah dalam small group, dalam kelompok kecil. Kelompok kecil, makanya setiap kelompok kecil itu jangan dianggap remeh. Karena pada akhirnya toh kita akan berakhir di kelompok kecil. Amin. Nah kalau engkau sedang ada dalam perjuangan, semua cara engkau sudah coba untuk engkau bisa keluar dari situ dan belum bisa. Engkau tetap bad habit, tetap kebiasaan buruk, tetap ada dalam hidupmu. Masuklah dalam kelompok kecil, Youth Philadelphia. Amin. Masuklah di situ. Engkau nggak ada sendiri situ. Akan ada orang yang akan mendengarkan engkau di situ. Mungkin di luar sana mereka nggak mau dengerin engkau, malah lebih lagi memberikan berita-berita yang hoax tentang engkau. Dia bilang saya begitu. Saya pegang kau pung, beta pegang lu pung rahasia. Lu jangan macam-macam lu beta pegang. Tapi kalau engkau masuk dalam small group, dalam kelompok kecil di gereja, maka engkau akan tertolong. Engkau akan tertolong. Kita bangkit berdiri. Dekat padamu itu rindu, setiap saat kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Dekat padamu itu rinduku, mengejar hadirmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Jika ada Tuhan hadir dalam hidupmu, Tuhan yang engkau kejar terus. Pencobaan selalu mengejarmu, tapi ketika engkau selalu mengejar hadir Tuhan dalam hidupmu, engkau akan terbebas dari yang namanya pencobaan. Inspirasi firman Allah akan membuat pencobaan itu replace, pergi meninggalkan tempat semulanya yang itu dalam hidupmu. Hidupmu akan terpelihara sempurna. Firman Allah katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena Tuhan mau
tubuh, roh, jiwa dan tubuh kita terpelihara sempurna sampai menjelang kedatangannya. Dan kedatangannya sudah sangat dekat. Jangan main-main dengan hidup ini lagi. Kalau Anda bisa fokus kepada hal-hal yang lebih rohani lagi saat ini, kejar itu, lebih fokus ke situ. Oke, engkau giat dalam tugas-tugas sekolahmu, giat dalam pekerjaanmu, dalam bisnismu. Engkau mungkin juga sibuk dalam rumah tangga. Tetapi guys, mari saya mau katakan, kita lebih mengejar hadir Tuhan dalam hidup kita. Kita akan menang dari segala bad habit kita, kebiasaan buruk kita, dan setiap pencobaan-pencobaan yang datang dalam hidup ini. Memandang wajahmu. Bapak, kami berdoa buat anak-anakmu, Youth Philadelphia yang sementara beribadah live streaming, baik di studio maupun di rumah mereka masing-masing. Tuhan menjamah dan melawat mereka. Berkati pendidikan mereka, mereka yang sedang harus ujian-ujian online, diberkati dengan hikmat akal budi. Semua stres, semua bad habit, semua pencobaan kami patahkan dalam nama Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa menaruh pikiran Kristus pada umat-umatmu, anak-anakmu, Youth Philadelphia dan keluarga mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberi kemerdekaan atas roh, jiwa dan tubuh mereka. Untuk mereka tetap merdeka beribadah kepada Tuhan. Tidak ditekan oleh PSBB, BB. Dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Tuhan berkati Bapak Gembala. Sehatkan hamba-Mu biar tetap dapat melayani jemaat Philadelphia. Berkati kami semua yang sudah ambil bagian di studio ini. Diberkati ketua pemuda, seluruh pengurus, semua anggota diberkati Tuhan. Kami bersyukur, berkati bangsa dan negara kami. Tuhan pulihkan new normal ini akan menjadi sesuatu yang normal buat kami semua kalau kami mau taat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Puji Tuhan. Kita akan menamatkan ibadah kita pada malam hari ini. Kita angkat pujian yang berkata hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Sebagai pengumuman, minggu depan teman-teman kembali kita akan beribadah online jam 7 hari Jumat. Jadi jangan lupa teman-teman sediakan waktu kalian masing-masing di rumah untuk sama-sama mengikuti ibadah online. Doa tutup akan diserahkan kepada Bapak Gembala. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyang, sebab tangan kasih-Mu
Terpujilah nama Tuhan yang telah memberkati kami lewat ibadah live streaming pada malam ini. Tuhan sudah berkati dan urapi semua yang melayani, worship leader, para singers, pemain musik, juga Tuhan pengkhotbah yang menangani semua peralatan, kami percaya telah diberkati oleh Tuhan. Bahkan semua yang telah mendengar pemberitaan firman Allah, semua yang telah mengikuti ibadah live streaming ini diberkati oleh Tuhan. Semua diberkati Tuhan, yang berulang tahun diberikan umur panjang, tubuh yang sehat, yang sakit diberikan kesembuhan, yang lemah mendapat kekuatan, dan dalam pergumulan diberikan kemenangan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkatilah Kota Kupang, Provinsi NTT ini, jauhkan dari terjangkau dari virus corona, patah hancurkan, lumpuhkan penularan virus ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mata rantai penularan Tuhan putuskan, semua masyarakat diberkati Tuhan, yang tertular disembuhkan dalam nama Yesus, sehingga Tuhan dipuji, dipermuliakan. Pagari bentengi Kota Kupang ini dengan kuasa kekuatan-Mu Tuhan, sehingga kota ini aman, seluruh masyarakat aman, dapat melakukan aktivitas dengan baik, dengan selalu menjaga diri, menjaga kesehatan, memperhatikan peraturan-peraturan pemerintah yang telah diberikan, sehingga tidak ada lagi yang tertular, tidak ada lagi penambahan yang tertular Tuhan, sehingga Kota Kupang ini aman, Provinsi NTT diberkati, Tuhan dipuji, dipermuliakan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih buat berkat Tuhan dalam ibadah malam hari ini, diberkati oleh Tuhan. Tuhan, kami akan akhiri dan tamatkan ibadah ini bersyukur kepada Tuhan. Kami tutup, kami akhiri, tamatkan ibadah ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekasih-kekasihku, terimalah berkat dan rahmat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam kuat kuasa Roh Kudus, penghiburan di dalam Tuhan, kekuatan dan kemenangan Tuhan berikan bagi kita hari ini, besok dan seterusnya, sampai Maranatha Yesus datang pada kali yang kedua. Kami tutup, kami akhiri ibadah ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat, salam kuat dalam iman. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan